Call it spring, like everything is new. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi IAIN Bone. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada mata kuliah kewirausahaan dari kelompok 4 dengan judul Permasalahan Bangsa dan Peranan Kewirausahaan dalam Pembangunan Bangsa. Dengan dosen pengampu Sri Wahyuni SPD MPD. Langsung saja, ini video presentasi dari kami. Permasalahan bangsa dan peranan kewirausahaan. Permasalahan bangsa yang pertama kemiskinan, yang kedua gizi buruk, dan yang ketiga kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Adapun peranan kewirausahaan akan poin-poinnya dan penjelasannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman kelompok saya. Jadi yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu di antara berbagai permasalahan bangsa, di mana kemiskinan ini disebabkan karena adanya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, kesehatan, dan pendidikan. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang gizi buruk dan kualitas SDM. Langsung saja saya akan sedikit jelaskan apa itu gizi buruk dan kualitas SDM. Yang pertama, gizi buruk. Gizi buruk merupakan ketidaksesuaian dan ketidakcukupan antara dari pemberi makan dengan jumlah yang terbatas, kualitas, dan variasi. Penyakit yang mungkin memiliki konsekuensi dalam jangka panjang. Dan terdapat 3 jenis masalah gizi yang akan mengancam kesehatan di Indonesia. Ketiga jenis masalah gizi tersebut diantaranya itu kurus, pendek, dan obesitas. Selanjutnya, kualitas SDM. Kualitas SDM bangsa Indonesia yaitu kualitas yang terdapat dalam kategori rendah. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat kualitas SDM tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh tingkat pendidikan SMP ke bawah. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk akan menunjukkan semakin tinggi juga kualitas sumber daya manusia di negara tersebut. Hal ini menunjukkan dan akan dibuktikan oleh berkembang dan majunya negara tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu peranan wirausaha. Yang pertama, membuka lapangan kerja. Di era modern seperti yang kita lihat sekarang ini, masih banyak anak muda yang menganggur dikarenakan minimnya lapangan kerja. Kerja sebagai pegawai negeri juga sudah sulit untuk didapatkan. Terlebih lagi perekrutan pegawai negeri yang sangat terbatas yang dilakukan oleh pemerintah setiap 5 tahun sekali. Oleh karena itu, banyak anak muda di era milenial yang mulai sadar untuk menjadi wirausahawan atau pengusaha. Wirausaha juga dapat membuka lapangan kerja yang luas untuk pengangguran. Dengan demikian, pengangguran sedikit demi sedikit yang ada di masyarakat akan berkurang. Nah, dari penjelasan ini bisa kita lihat bahwa peranan kewirausahaan dalam perekonomian nasional sangat penting bagi kemajuan bangsa. Wirausahawan memainkan peranan sebagai penggerak perekonomian dan pembangunan nasional di Indonesia. Kemudian yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Usaha yang didirikan wirausaha dapat meningkatkan lapangan kerja, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga berkontribusi juga pada pendapatan nasional. Adapun cara dalam meningkatkan pendapatan nasional yaitu yang pertama dengan cara meningkatkan pembangunan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti yang dijelaskan tadi bahwa sumber daya manusia masih dalam kategori rendah. Adapun salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia yaitu wirausahawan dapat membuka
training atau pelatihan bagi karyawan gunanya untuk meningkatkan skill karyawan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan perusahaan. Yang keempat, mengembangkan home industry. Yang kelima, meningkatkan kesempatan penanaman modal. Dan yang terakhir, meningkatkan sarana pariwisata. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai peranan wirausaha, yaitu yang ketiga, mengurangi kesenjangan sosial. Kondisi kesenjangan sosial tentu mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti dalam bidang pendidikan dan juga ekonomi. Tetapi perlu kita ketahui, dengan kewirausahaan ini merupakan salah satu kunci untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu misalnya dengan cara menggerakkan aktivitas-aktivitas perekonomian dan juga bisnis yang berdampak sosial. Selain daripada itu, wirausaha juga dapat membuka lowongan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan juga spiritual berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan juga berkedaulatan dalam suasana yang aman, tentram, tertib, dan juga damai. Dan juga dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan juga damai. Nah, pembangunan nasional ini merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa yang diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang peran wirausaha poin kelima. Poin kelima di sini yaitu menambah investasi dalam negeri. Pendapatan nasional atau PDB, produk domestik bruto, adalah mengukur laju perkembangan ekonomi nasional, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Nah, PDB di sini juga sangat erat kaitannya dengan investasi. Investasi yang dimaksud di sini yaitu berupa penanaman modal yang meningkatkan atau berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat sekarang ini. Kemudian juga itu dapat berpengaruh atau berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Selanjutnya di sini kita masuk ke poin ke-6, menambah pemasukan sektor pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Nah, pemerintah di sini perlu memperluas tax base atau jenis barang dan jasa yang dikenal pajak. Yang kedua, tax ratio, dan menaikkan PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, dari bermula 10% menjadi 12%. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All it's spring, like everything is new.